Anda kembali bersama kami pemirsa masih di Power Breakfast, tapi kita di segmen Create Up, di mana akhir Oktober lalu startup coffee chain Jago mengumumkan penyelesaian pendanaan pra-seri A senilai 2,2 juta dolar Amerika atau sekitar 34,2 miliar rupiah. Ya, lewat penggalangan dana ini, Jago akan memanfaatkan dana untuk perluas armada mobile cafe hingga 200 unit yang mampu menjangkau 20 area di Jakarta. Jago memosisikan diri bukan sebagai bisnis retail yang mendukung operasionalnya dengan teknologi, melainkan sebaliknya, memungkinkan siapa saja dan di mana saja memiliki akses ke kopi berkualitas dengan harga terjangkau. Diluncurkan pada Juni 2020, Jago adalah kafe berjalan yang memberdayakan micro mobile retail atau gerobak elektrik. Dengan armada kafe keliling yang bertenaga elektrik, Jago beroperasi di lokasi-lokasi utama di Jakarta. Perusahaan menawarkan pendekatan hyperlokal ke konsumer akhir dengan melayani lingkungan sekitar dalam radius 1 hingga 2 km untuk menyiapkan dan mengantarkan minuman segar dengan cepat dalam hitungan menit. Gerobak beroperasi di area dengan kepadatan tinggi, dengan permintaan dari area perumahan dan bisnis, dengan populasi kedai kopi yang kurang melimpah meskipun permintaan kopi kuat. Jago Coffee juga menawarkan pemesanan langsung dan pesan antar, menawarkan layanan penjemputan dan pengiriman untuk kopi segar tingkat kafe langsung ke konsumen dengan harga yang dibanderol mulai dari Rp8.000 per cangkir. Konsumen dapat menikmati alternatif kopi kualitas yang lebih tinggi untuk kopi instan tanpa mengurangi kenyamanan dan efektivitas biaya. Pengguna cukup mengunduh aplikasi Jago di iOS dan Android untuk memesan minuman yang baru diseduh untuk pengambilan dan pengiriman, sehingga tidak perlu pergi ke kafe untuk menyegarkan diri. Semenarik apa potensi bisnis Jago ke depan? Simak perbincangannya hanya di Create Up. Ya, untuk membahas tema kita di pagi hari ini, mengenal aplikasi kopi keliling modern dengan electric cart, sudah tersambung melalui Zoom dengan Yoshua Tanu, CEO and co-founder Jago Coffee. Selamat pagi Mas Yoshua, apa kabar? Pagi semua. Baik-baik. Terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini Mas Yoshua. Oke, Jago Coffee. Benar ini adalah kopi keliling gitu. Boleh dijelaskan lebih detail karena tak kenal maka tak sayang, tak beli gitu ya. Ya benar, kita adalah new last mile mobile retail di mana kita mengirimkan fresh coffee ya dengan menggunakan electric gerobak yang bisa dipesan lewat aplikasi kami gitu. Oke, jadi kita bisa melakukan pemesanan melalui aplikasi, kemudian kopinya bisa diantar ke lokasi kita begitu? Ya, jadi cara kerjanya lumayan simpel ya, di mana kalau kalian memang tinggal di daerah operation atau service area kita, kalian bisa download aplikasi, bisa memesan salah satu kopi kami, lalu nanti tinggal tunggu aja di rumah, gerobak listriknya akan datang ke depan rumah, dia akan membuatkan kopi dengan fresh. Kalau misalnya kopi panas dia nge-brew-nya langsung, kalau misalnya kopi dingin dia prepare-nya langsung, lalu nanti akan dikirim notifikasi gitu, kopinya sudah siap diambil nih di depan. Jadi tinggal keluar rumah, ambil kopinya, dan masuk lagi melakukan aktivitas biasa. Oke, tapi idenya berangkatnya dari mana sih Mas Yoshua ini kopi keliling seperti ini, dan konsep kopi kelilingnya mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut. Ini apakah kemudian ada spot-spot tertentu yang bisa kita datangi untuk kemudian kita bisa beli, atau memang kelilingnya benar-benar ya kita di depan kantor saja nanti akan lewat begitu? Ya, sebenarnya ini bisa dua-duanya ya. Kita bisa grab and go dan bisa juga on demand. Di mana kalau emang kita ngelihat salah satu kartnya lewat, bisa langsung manggil. Kalau emang lagi jalan pagi, jalan sore dan melewati satu kartnya, bisa juga mampir dan memesan langsung di dalam kartnya, ataupun juga di dalam rumah bisa langsung memesan lewat aplikasi kita. Ide ini sebenarnya sesuatu ide yang saya lihat dari tren cafe chain sekarang yang membuka ya. Kalau kita lihat, kebanyakan cafe chain itu memperluaskan diri dengan membuka kafe-kafe brick and mortar retail ya. Dan brick and mortar ini kalau kita lihat, mungkin dari secara pemesanan atau purchasing power di Indonesia, economically speaking, kita belum sampai bisa semua memesan kopi yang ada di retail brick and mortar tersebut.
Karena kalau kita ngomongin retail, retail coffee shop gitu ya, itu sebenarnya dituangkan hanya untuk lebih orang yang mempunyai purchasing power lebih tinggi, middle high atau high class. Ya ini karena emang purchasing power-nya hanya di dalam lokasi tersebut, dan situasinya cuma di dalam urban areas atau di dalam big city center gitu kan. Jadi dan kenapa ini ditujukannya lebih ke mereka, karena emang kalau kita lihat retail, overhead cost-nya lumayan banyak gitu kan, banyak rental, labor cost-nya juga tinggi, utilities cost-nya juga banyak, di mana satu cangkir kopi mungkin dia harus menjual di atas 20 atau 30 ribu rupiah per cup gitu ya kan. Tapi kalau kita lihat sebenarnya retail apa sih yang paling cocok gitu ya untuk Indonesia, dan sebenarnya sudah lama 20-30 tahun atau lebih pun berada, chain paling banyak dan massify paling banyak itu adalah kalau kita ngomongin ya micro site street vendors, PKL gitu kan ya, karena ini sesuatu metode yang kita bisa mengurangi banyak expense, banyak cost, di mana kita bisa memberikan sebuah cangkir kopi sangat mendekati harga cost-nya tersebut. Makanya saya bisa menjual untuk satu es kopi susu ya, kita mulai dari harga Rp8.000 dengan produk-produk yang sama seperti kopi kekinian sekarang gitu. Oke, kalau tadi dikatakan ada pengurangan cost karena bisa menggunakan beneran cangkir gitu ya, tapi kan untuk kelilingnya ini kan harus menggunakan kendaraan. Nah, kendaraan apakah yang digunakan? Kalau biasa yang kita jumpai di sekitar kantor ya, seperti yang Fajar tadi bilang itu sepeda. Nah, kalau dari Jago Coffee sendiri apa? Kalau kita pakai electric vehicle, kita pakai electric bike. Kendaraan listrik ya, motor listrik ya? Ya, sepeda listrik sebenarnya. Sepeda listrik. Nah, ini sudah berkembang atau beroperasi berapa lama dan animonya seperti apa? Kita sudah mungkin sekitar 2 tahun ya, dan of course dari segi demand-nya kalau kita lihat sangat baik dan sangat tinggi, karena kita memberikan sebuah affordabilitas untuk cangkir kopi ini dengan kualitas yang sama seperti kafe-kafe biasa. Jadi kalau kita lihat, kita bisa memberikan aspirasi kepada middle low atau low income yang tadinya mungkin hanya bisa memasuki pakai instant coffee, tapi dengan harga yang sama mereka sekarang bisa merasakan fresh coffee atau merasakan kopi kekinian. Tapi untuk para penikmat kopi, Mas Joshua, apakah kemudian baristanya dalam kita sebut lah ya, ini juga sudah tersertifikasi sehingga kita juga yakin dengan kopi yang dihidangkan nanti juga tidak kalah bersaing tentunya dengan kopi-kopi di luar sana? Artinya kelebihan dari Jago Coffee ini selain ya langsung diantar gitu ya, apa nih dari segi rasa mungkin? Yes, of course, kopi yang kita pakai kita pakai kopi-kopi yang seperti di retail biasa, full Arabica 100%, di mana kopinya langsung kita ambil dari petani, direct trade from farm to cup. Jadi dari segi sourcing kopi tersebut, sourcing ingredients yang kita pakai adalah emang ingredients yang fresh, yang dipakai untuk kafe-kafe high quality, tapi juga dari segi barista itu kita melaksanakan berbagai macam training program dan berbagai macam assessment yang kita kerjasama dengan salah satu perusahaan printernya untuk bisa mengakses dengan 3 tahap, biar waktu kita mendapatkan barista keliling tersebut, dia sudah tersertifikasi internally dan bisa langsung memberikan pelayanan yang sangat tinggi in terms of service and hospitality to customer. Oke, di mana kita bisa menjumpai Jago Coffee kalau misalnya tertarik untuk mencoba menggunakan aplikasinya untuk memesan ya? Sekarang kita baru operasi di 3 titik area, satu di Pondok Pinang, satu di Cipete, dan satu di Karet Kuningan, Jakarta Selatan. Oh, Kebon Siri belum ya? Belum. Pusat belum ya, Jakarta Pusat belum. Oke, nanti mungkin seiring berkembang, nanti mungkin ada banyak di berbagai titik di Jakarta. Nah, kemudian dari Jago Coffee ini selain menawarkan kopi, tentunya ada ekosistem di dalamnya. Dan siapa saja sebetulnya ekosistem di Jago Coffee ini? Tapi nanti Pagi-pagi ngomongin kopi tuh jadinya pengen ngopi habis ini, Fajar. Dan kita tadi kan ngobrol ya bersama dengan Joshua Tanu, CEO dan juga co-founder dari Jago Coffee, yang merupakan startup tapi sistemnya itu adalah kopi keliling. Oke, ini menarik sekali bagaimana kemudian konsep yang dibawa oleh Jago Coffee begitu ya. Mungkin tadi kalau berbicara soal
apa yang ditawarkan layanannya begitu ya. Yang ingin saya ketahui juga lebih lanjut Mas Joshua adalah ekosistem atau pihak-pihak yang terlibat di Jago Coffee ini siapa saja sebetulnya? Apakah kemudian ada mitra lain yang dilibatkan atau ada driver dari ojek online mungkin yang dilibatkan juga untuk melakukan pengantaran ke konsumen atau seperti apa? Ya, kalau lihat dari internal ekosistem kita, semua kita lakukan sendiri dari end to end ya. Dari segi warehousing, persiapan minumannya, persiapan dan pangkalan untuk sepeda listriknya tersebut, sampai sourcing kopinya dari petani langsung ke roastery yang kita outsourcing tersebut, which is dari Common Grounds Coffee, dan sampai ke kita, di mana kita packing, kita brewing, dan kita persiapkan untuk customer. Dan ini kita push melalui barista keliling kami, which kita call Jagoan, yang ini so far kita adalah bergabungan daripada internal dan juga kemitraan. Oke, sudah berapa banyak sih jagoan ataupun driver yang dimiliki oleh Jago Coffee? Ya, sekarang kita baru ada sekitar 25 jagoan yang keliling. Oke, 25-an ya. Baik, idenya dari kopi keliling kemudian ternyata meraih pendanaan tadi yang sudah kita bahas di segmen sebelumnya itu mencapai 30 miliar lebih. Itu ceritanya seperti apa Mas Joshua? Mungkin bisa menjadi inspirasi juga ya bagi startup-startup lain di rumah gitu ya yang sedang menyaksikan program ini yang juga tertarik untuk mendapatkan funding. Ya, emang kalau kita ngelihat dari segi pendanaan gitu ya, salah satu yang penting untuk sebuah venture capital atau venture industri itu apa yang kita bisa memberikan solusi ataupun bisa memberikan sebuah inovasi dari apa yang sudah ada di Indonesia. Sebenarnya kalau dari segi Jago Coffee sendiri, inovasinya ini nggak terlalu breakthrough karena emang ini traditional business ya. Cuman yang inovasi yang lebih breakthrough-nya adalah bagaimana kita bisa memberikan suatu titik poin yang sangat pasti dan sangat efektif untuk ke area-area yang belum ada ekosistem cafe atau delivery system di Indonesia gitu. Jadi kalau kita ngomongin Jago Coffee ini lebih cocok untuk daerah-daerah rural atau perumahan atau tier 3 cities di mana kita bisa langsung mengetahui demografik di daerah sana kayak bagaimana, target segmen kayak di sana bagaimana, karena emang kita sudah mengerti dengan mengadakan fleet atau densitas dari Jago Coffee fleet kita di sana. Kita tahu mereka suka minum apa, kita tahu behavior mereka seperti apa, dan data-data ini yang lebih penting yang bisa kita menjual sebagai suatu terobosan ke depan gitu. Karena kalau kita ngelihat misalnya perbankan sekarang ya, itu sangat sulit untuk mereka bisa mobilitas dari poin ke poin karena mereka sebenarnya belum tahu saya ke poin sana itu kayak gimana ya, harus mencoba-coba lebih banyak, harus di daerah sana mungkin sekitar 1-2 tahun atau lebih untuk bisa mengenal dari segi demografi customer-nya. Tapi kalau kita mengadakan aplikasi dan memudahkan customer-customer untuk bisa memesan, itu kita bisa langsung memberikan opportunity untuk sang pelaksana untuk produk tersebut untuk bisa langsung sukses mungkin dalam sekitar bulanan, bukan sampai tahun. Tapi menghadapi persaingan dengan yang di sebelah gitu ya, yang mungkin sudah jangkauannya lebih luas dan mau memesan kopi berbagai jenis juga bisa gitu, itu gimana? Karena kan kalau misalnya Jago Coffee kan memang end to end tadi ya, berarti kan kopinya juga dari Jago Coffee gitu. Itu berbicara persaingan seperti apa? Well of course kalau kita ngomongin persaingan sih sebenarnya kita pasti lebih untungnya lebih gampang unggul ya, karena lebih gampang unggul karena kita langsung menjemput bola. Satu, kedua kita juga membuatkan memodernisasikan retail dengan menggunakan retail yang memang sudah berhasil dan bekerja. Di mana retail berhasil bekerja ini kita bisa memberikan harga yang mungkin di setengahnya dari yang kopi-kopi kekinian sekarang di dalam kafe tersebut. Jadi kita bisa memberikan opportunity untuk customer memesan lewat aplikasi, datang dalam waktu menit dengan harga Rp8.000 net tanpa ongkos kiriman untuk selamanya gitu. Karena memang kita nggak melempar ke delivery service lain, kita melakukan dengan ekosistem sendiri di mana
kita tidak perlu melemparkan cost itu juga ke customer. Sangat Jadi, menarik ya, bisa dapat kalau yang di sebelah cuma satu ini bisa dapat 4, Fajar. Ini yang juga menarik tentunya untuk para pecinta kopi karena mungkin ya harga biar bagaimanapun juga tetap menjadi salah satu faktor pertimbangan begitu ya Prisa. Nah kalau Mas Yosua sendiri melihat sustainability bisnis Jago Coffee ini seperti apa ke depannya? Apakah kemudian persaingannya semakin ketat akhirnya harus terus melakukan inovasi atau ada strategi tersendiri juga dan apakah cukup sustainable bisnis di kopi ini? Ya, I think of course dari bisnis harus ada adaptasi ya untuk membuatkan diri lebih unggul atau lebih inovasi ke depannya itu pasti. Tapi kalau kita ngelihat dari business modelnya ini, of course sustainability kita sangat tinggi. Satu, kalau kita ngomongin dari segi inflation, dari segi interest rate hike ke depannya dan untuk kind of a black overview untuk tahun depan gitu ya, kita bisa mungkin menjadi salah satu hal yang sangat cerah di mana kalian bisa masih menyimpan duit tapi masih bisa membelikan kopi-kopi yang seperti kopi kekinian dengan harga yang sangat rendah. Oke, dengan rasa yang juga tidak kalah begitu ya. Baik, kalau kita karena 30 miliar tadi ini sudah diterima semua atau bertahap? Semua ya. Sudah ya semua ya, wow. Kebayang kalau penggunaannya digunakan on the track sesuai dengan proyeksi ini akan seberkembang apa Jago Coffee ya. Tapi next step-nya apa Mas Yosua untuk Jago Coffee ini? Adakah kemudian capaian-capaian yang sudah di-set untuk kemudian dicapai ke depannya? Ya, I think most of it itu lebih ke ekspansi untuk bisnisnya sendiri dan untuk memberikan opportunity ke area-area yang kita mau memberikan solusi untuk bisa memesan dan memberikan aspirasi brand kepada masyarakat yang belum bisa memesankan kopi kekinian sekarang. Jadi kebanyakan dari uang yang masuk itu akan diperlakukan untuk ekspansi dan riset untuk kita bisa memberikan opportunity tersebut ke masyarakat. Oke. Bukan hanya rasa yang terpenting dan juga harga, tetapi kadang adalah experience-nya, Fajar. Kalau kamu udah biasa pesan di kafe gitu, ya udah. Kemudian juga mungkin dibawakan oleh driver ojek online gitu, udah biasa. Nah ini nanti sepeda listrik yang bawain. Nah berarti sekali lagi Mas Yosua, kalau saya dan Prisa mau pesen nih harus apa? Download dulu, harus kemana, harus atau seperti apa? Ya, untuk kalau misalnya memang di luar jangkauan kita ada namanya Jago Party, di mana itu bisa memesan satu card yang akan sana untuk 1 atau 2 jam, minimum 50 cups, tapi mereka akan di luar jangkauan. Tapi kalau emang di dalam salah satu service area kami, bisa langsung download aplikasi, langsung pesen salah satu kopinya dan tinggal tunggu aja. Ya, boleh disampaikan lagi service areanya di mana saja? Di Pondok Pinang, Cipete, dan di Karet Kuningan. Oke, itu dia ya, bisa saya catat juga nih. Jadi nanti kalau kita lewat ke daerah situ, Prisa melihat ada yang mangkal begitu istilahnya Jago Coffee langsung aja. Karena udah dapat cerita dari Mas Yosua langsung nih. Baik, semoga Jago Coffee makin jago lagi ya perkembangannya juga. Dan juga dari jagoan-jagoannya, drivernya tadi semakin mengepakkan sayap tentunya ya. Dan juga makin profit, sukses selalu untuk Jago Coffee Mas Yosua. Sampai berjumpa kembali, selamat pagi. Terima kasih banyak. Lalu Mas Yosua. Ya pemirsa, 90 menit sudah kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Prisa Sompodatu. Dan saya Fajar Wayong. See you in the morning.